Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kacau begitu ya, sebagai dewas begitu, sebagai dewas KPK. Dia mengatakan bilang tak punya wewenang pecat pegawai KPK. Benarkah seperti itu begitu kan? Di satu sisi ngapain ya pekerjaan dewas ini begitu kan ya? Ini dewan pengawas begitu, bayangkan begitu kan. Ini kan ada Firly Bahuri, setidaknya kan berkomunikasi dengan Firly Bahuri di situ begitu kan. Apa tugasnya begitu ya kalau seperti ini? Ya pada hakikatnya orang-orang yang kemudian memberikan dampak di situ begitu ya. Terus kemudian orang-orang yang terjerat kasus di situ hanya dipotong gaji dan sebagainya. Ini kan tidak masuk akal begitu. Ini yang masuk dalam moralitas kita. Bayangkan begitu ya. Artinya apa? Artinya kalau ada asusila begitu ya. Ada kemudian pencabulan begitu ya. Terus kemudian ada suap di situ, ada pungli di situ begitu ya. Terus kemudian ya si Firly Bahuri juga berspekulasi begitu ya di situ begitu ya. Banyak yang menjadi spekulasi di masyarakat bahwa Firly Bahuri membocorkan dokumen dan sebagainya begitu. Apakah ini kan termasuk begitu, gimana dewas ini kok tidak punya wewenang seperti itu begitu kan? Seharusnya komunikasi dengan pimpinan di situ begitu ya. Ya, yang namanya politik kita kan tidak menentu siapa mereka begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ya, komentar-komentarnya. Ini agak menarik begitu ya. Wah, kita nggak bisa, harus disiplin dulu. Nggak bisa kalau kita tidak punya wewenang untuk memecat orang. Pegawai tidak ada ya, pegawai tidak ada ya. Ini kata ketua Dewas KPK tumpah. Ini ada apa begitu kok seperti ini begitu kan? Lucu kan kita begitu melihat narasi-narasi yang dibangun mereka begitu kan? Apakah ini tidak berani begitu ya? Atau jangan-jangan siapa mundur saja di situ begitu biar diganti dengan yang lain, kan begitu logikanya begitu. Padahal itu sudah banyak terbukti begitu kan ya, istri di rutan juga dilakukan pencabulan seperti itu. Ada apa begitu kan? Ini harus ditelusuri bagi penegak-penegak hukum begitu ya. Tetapi mari kita baca beritanya, banyak sekali yang muncul spekulasi begitu. Ya, di antaranya begini. Ini vonis pelanggaran etik sedang atas kasus pelecehan seksual yang dilakukan pegawai rutan KPK pada istri tahanan ya menuai kritik. Dewas pengawas ya Dewas KPK berdalih pihaknya tidak memiliki wewenang dalam memecat KPK. Kok gitu begitu ya? Masa tidak Dewas ini, apa fungsi dari Dewas ini begitu kan? Padahal Dewan Pengawas ini sudah lembaga tertinggi di situ begitu kan? Bisa saja memecat Firly Bahuri begitu, apalagi dengan pegawai KPK begitu kan? Ini kan aneh begitu, di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Ini sangat disayangkan, pasti ada muatan politis hal-hal seperti ini begitu kan? Ya, monggo ditanggapi dengan para mantan-mantan KPK begitu ya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewas KPK Tumpak ya Haji ya Pangabean ya pada hari Senin ya. Tumpak menjawab alasan Dewas KPK tidak mengomentasikan ya pemecatan kepada pegawai rutan KPK yang melakukan pelecehan dan istri tahanan. Kenapa begitu? Siapa mereka begitu kan? Tuntut mereka begitu. Kenapa seolah-olah hukum itu terjadi kepada masyarakat yang di bawah, bukan ke atas begitu kan? Padahal ini kan sudah jelas-jelas ada kong kali kong begitu pasti ya, dan bahkan ada pengakuan-pengakuan tersendiri di situ begitu. Wah, kita nggak bisa, harus disiplin dulu. Nggak bisa, kalau kita tidak punya wewenang untuk memecat orang, pegawai ya, pegawai, tidak ada kata tumpah. Ini kan aneh begitu, gimana letak logikanya? Sekarang kok begitu ya, orang-orang yang kemudian muncul narasi-narasi yang dibangun mereka. Mungkin ada rasangan backingan yang luar biasa begitu ya. Tapi wallahualam, apakah ini akan benar terjadi? Wallahualam ya, saya tidak tahu. Tetapi apakah ada muatan politis atau apa begitu, biar masyarakat yang tahu ini semua begitu ya. Bahkan pegawai rutan KPK yang melakukan pelecehan ke istri tahanan telah menjalani sidang etik pada April 2023. Dewas KPK saat itu memutuskan sepelaku dengan vonis pelanggaran etik sedang. Ya, dipotong gaji begitu kan, disuruh minta maaf dan sebagainya. Apakah seperti ini cara-cara mereka begitu? Sangat disayangkan sekali begitu ya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi saya nggak tahu begitu. Tetapi kita lihat bahwa perkembangan seperti ini, kalau seperti ini kacau begitu ya. Mana mungkin masyarakat ini akan percaya terhadap lembaga KPK kalau KPK sendiri melakukan seperti itu begitu. Ada ya pencabulan katanya begitu ya. Terus kemudian ada yang kemudian mengatakan bahwa kebocoran dokumen, ada pungli di rutan KPK, ada pemerasan dan sebagainya begitu kan. Ini seharusnya di-clearkan begitu kan, bahwa ya di dalamnya harus dibersihkan ini semua begitu kan, bahwa hal-hal seperti ini begitu
apakah tidak menjadi dampak kepada KPK itu sendiri begitu. Bahkan ini rutan KPK melakukan pegawai rutan KPK melakukan pelecehan ke istri tahanan telah menjalani sidang etik pada April 2023. Dewas KPK saat ini memutuskan pelaku dan vonis pelanggaran etik sedang. Bahkan menurut Tumpak, Dewas KPK telah memberikan sanksi moral kepada pegawai KPK tersebut. Memang etik di KPK begitu, cuma sanksi moralnya. Lalu apa yang benar Dewas KPK tidak memiliki wewenang dalam pemecatan KPK? KPK melanggar kode etik atau tidak? Dikutip dari detik.com melakukan verifikasi pernyataan Tumpak Haji Pengabdian melalui peraturan Dewas Pengawas KPK nomor 2 tahun 2020. Aturan ini mengatur soal penegak kode etik dan pedoman perilaku KPK. Dalam Dewas ini, jenis pelanggaran etik di KPK dibagi menjadi 3 kategori, mulai dari ringan, sedang, dan berat. Aturan itu bermuat pasal 9. Bahkan mengenai pemberian sanksi kepada pegawai KPK yang melanggar etik pun telah diatur secara rinci di pasal 10. Dalam aturan itu dijelaskan pemberian sanksi pelanggar etik di KPK berdiri atas sanksi ringan, sedang, dan berat. Lah bagaimana begitu kan? Sedang ringan itu seperti apa kasusnya Ringannya seperti apa? Yang masih sedang seperti apa? Yang berat seperti apa? Kalau moral seperti ini, seperti pungli begitu kan, seperti asusila dan sebagainya, terus kemudian pembocoran dokumen, apakah ini tidak masuk dalam pelanggaran berat begitu kan? Apakah ini sedang? Lantas yang berat gimana begitu? Atau jangan-jangan korupsi yang berat begitu? Ini kan aneh juga begitu bagi mereka begitu. Sangat disayangkan perkataan-perkataan seperti ini begitu ya. Dalam sanksi ringan, hukumnya yang diberikan berupa teguran lisan. Berikut rinciannya. Iya, saya tahu. Tapi pelanggaran itu kan berat begitu kan. Teguran lisan dengan masa berlaku hukuman selama 1 bulan. Teguran tertulis 1 dengan masa berlaku hukuman selama 3 bulan. Teguran tertulis 2 dengan masa berlaku hukuman selama 6 bulan. Ini apa begitu kan? Ini seharusnya direvisi hal-hal seperti ini begitu kan. Kok seolah-olah ini aturan anak SD begitu kan? Masa aturan-aturan seperti ini itu pelanggaran-pelanggaran sudah berat begitu kan? Pelanggarannya berat, sanksinya itu adalah ringan begitu. Lalu kemudian pelanggaran berat seperti apa begitu kan? Biar masyarakat tahu bagaimana yang dihadapi sekarang ini begitu kan, terkait dengan adanya KPK ini begitu kan, yang muncul spekulasi begitu. Bahkan ini. Lalu dalam pasal 10 ayat 3 dijelaskan soal sanksi bagi pelanggaran etik sedang. Hukuman disanksi ini berupa pemotongan gaji dan dinciannya. Nah, yang saya tanyakan begini. Kenapa dalam sanksi ringan itu begitu kan, apa bentuknya pelanggaran berat begitu ya? Pelanggaran berat sanksinya kok seperti itu begitu ya? Pelanggaran moralitas sanksinya seperti itu. Gimana begitu kan untuk melihat ini begitu kan ya? Masa pemotongan gaji ini kan di mana-mana begitu, kalau ada pelanggaran luar biasa terhadap perusahaan itu dipecat begitu. Kok KPK ini aneh begitu ya? Bahkan bagaimana dengan aturan yang kemudian seperti Karyoto dengan Irjen siapa kemarin itu yang dipindah, apakah itu tidak pelanggaran berat? Dalam aturan pemberian sanksi pada pelanggaran etik berat, pendewas ini juga mengatur pemberian sanksi bagi dewas pengawas pimpinan hingga pengawas KPK. Pasal 10 ayat huruf C mengatur sanksi bagi dewan pengawas dan pimpinan KPK begini bunyinya. Pemotongan gaji pada 40% selama 12 bulan diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai dewan pengawas dan pimpinan. Nah, ada yang menarik dan pemberian sanksi bagi pengawal KPK yang melanggar etik. Dalam pasal 10 ayat 5C Dewas KPK memiliki wewenang dalam memecat pegawai KPK yang melakukan pelanggaran etik berat. Begini bunyi pasalnya. Pemotongan gaji pokok 30% selama 12 bulan bagi pegawai bagi rumpun jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya yang ditempatkan pada rumpun jabatan fungsional. Sama aja di situ begitu kan. Kalau bisa secara mutlak itu dipecat begitu kan, bukan masalah ini masalah itu begitu kan, padahal sanksinya itu adalah sanksi berat begitu. Biar apa? Biar masyarakat itu percaya terhadap lembaga KPK. Kalau KPK-nya seperti ini, ngapain masyarakat masih percaya terhadap lembaga-lembaga yang kemudian bisa dipolitis seperti ini begitu kan. Ini Tumpak juga soal menjawab soal alasan Dewas KPK memberikan vonis pelanggaran etik sedang kepada pelaku pelecehan. Menurutnya Dewas KPK juga telah merekomendasikan pegawai rutan itu untuk diproses secara disiplin pegawai oleh Inspektorat KPK. Seharusnya kan dipecat di situ. Kan begitu logikanya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.